teman-teman? Baik. Sehat ya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya bisa bertemu di sini. Kita bersama-sama akan saya sebagai CDP angkatan 11 gitu ya Bapak Ibu akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di modul 1.4. Nah, di sini sebelum kita mulai untuk mempelajari budaya positif apa dan bagaimana serta implementasinya di lembaga kita nanti seperti apa, untuk merefreshkan otak kita yang sudah seharian disibukkan dengan aktivitas mengajar ya Bapak Ibu, maka kita ice breaking sebentar gitu nggih, sepakat nggih? Ice breakingnya nggak usah yang susah-susah, kita cukup main tepuk-tepuk saja. Nanti tepuk 1 yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. Siap Bapak Ibu? Siap, siap ya? Oke. Tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar, tepuk fokus, melihat, mendengarkan, konsentrasi, fokus, tepuk fokus, melihat, mendengarkan, konsentrasi, fokus, fokus, tepuk semangat. Semangat, yes. Semangat, yes. Oke, oke, yes. Halo. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Halo. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana cantikmu? Ini cantikku. Mana cerdasmu? Ini cerdasku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Sudah siap ibu-ibu? Sudah siap teman-teman? Saya panggil teman-teman saja ya, biar tidak cepat tua, biar awet muda, oke? Oke. Nah, baik, kita mulai di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, teman-teman. Paradigma pembelajaran telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama dalam konteks pendidikan di abad 21. Ada beberapa paradigma baru yang relevan pada saat ini. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau biasa dikenal dengan student center atau berpusat pada anak. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis kompetensi, di mana kita mengeksplor kemampuan anak untuk kita jadikan sebagai pusat pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran aktif. Ya, pembelajaran aktif, anak adalah sebagai subjeknya. Kemudian yang terakhir adalah sumber belajar yang beraneka ragam atau pembelajaran berdiferensiasi. Untuk di PAUD, di pendidikan anak usia dini yang saat ini kita geluti, ada yang bisa menyampaikan pembelajaran yang berdiferensiasi di PAUD itu seperti apa, teman-teman? Apakah teman-teman selama ini sudah mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi untuk di PAUD contohnya adalah dengan menyediakan beberapa ragam main
dalam satu waktu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Contoh, ada raga main satu yang di situ menstimulasi tentang kognitifnya anak. Berhitung misalkan dengan cara bermain. Yang kedua, membaca yang di situ menstimulasi anak untuk literasinya mereka. Dengan cara apa membacanya? Apakah langsung disuguhkan dengan buku teks yang banyak sekali tulisan? Tentu tidak ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan kondisi anak masing-masing. Dengan usia anak yang berbeda, pasti akan membutuhkan cara yang berbeda. Oke, itu tadi adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran yang aktif juga sama teman-teman. Pembelajaran yang aktif itu juga yang bisa membuat anak senang dalam mengeksplor pembelajaran yang sudah teman-teman sediakan. Begitu. Ketika anak-anak atau murid-muridnya teman-teman sangat antusias dengan ragam main yang sudah disediakan teman-teman, berarti teman-teman di sini sudah menjawab yang nomor 3, yaitu pembelajaran aktif. Lanjut yang slide berikutnya. Disiplin positif. Disiplin positif adalah metode mendidik anak tanpa kekerasan yang berfokus pada dorongan dan pemecahan masalah. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada peran orang dewasa dalam persepsi mengenai cara mendidik dan membina pemikiran serta perilaku positif beserta didik. Disiplin positif ini memiliki banyak cara gitu ya teman-teman. Salah satu dari disiplin positif itu yang familiar ya, yang mudah untuk kita contohkan adalah dengan membuat keyakinan kelas, atau yang kalau di kita bahasanya adalah membuat kesepakatan kelas, kesepakatan bermain teman-teman. Ya, baik, di sini boleh saya menayangkan video teman-teman? Boleh ya? Oke, saya mohon izin untuk menayangkan video tentang keyakinan kelas yang sudah kita bikin tadi, teman-teman. Ya. Sebentar. Nah, ini kita masuk ke sini. Budaya positif, ya. Tadi budaya positif merupakan sekolah yang memiliki peran yang sangat baik, ya, yang sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman, dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Ini adalah budaya positif. Nah, salah satu tadi sudah saya sampaikan, salah satu dari contoh budaya positif adalah keyakinan kelas. Lalu apa sih yang melatar belakangi dari keyakinan kelas itu sendiri? Kenapa kita harus menerapkan itu di lembaga kita? Ya, ini yang sudah saya terapkan di kelas gitu ya teman-teman. Latar belakangnya adalah budaya positif merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan pada proses pembelajaran anak usia dini. Pada masa tersebut merupakan masa yang sangat krusial untuk menanamkan karakter yang positif yang akan terbawa hingga dewasa nanti. Setuju teman-teman? Setuju? Pembiasaan anak sejak kecil ini akan menjadikan karakter mereka menjadi lebih baik. Pembiasaan yang baik akan menumbuhkan karakter yang baik, dan ini akan terbawa hingga mereka dewasa. Maka hal inilah yang melatar belakangi
kita untuk melaksanakan keyakinan kelas, atau saya di sini sudah menjalankan, begitu ya teman-teman, untuk di kelas. Nah, apa sih tujuan dari melakukan keyakinan kelas ini? Tujuannya adalah menjadikan pengalaman baru bagi anak dalam menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas agar terbentuk karakter positif pada anak. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Kemudian, membuat kesepakatan kelas bersama bisa dicermati. Ayo kita bersama membuat kesepakatan bersama, oke? Oke. Halo teman-teman. Suaranya kalau udah bilang halo berarti teman-teman harus bilang hai. Kalau udah bilang hai berarti teman-teman jawabnya halo. Ulangi lagi, hai. Dalam kesepakatan kelas kita harus apa ini teman-teman? Ini bekerja sama dalam membereskan mainan. Setuju? Setuju? Setuju juga. Kalau setuju berarti siapa yang mengatakan itu sini? Kemudian ya Kak Najwa, bisa Kak Najwa? Oke. Oke, terima kasih Kak Najwa. Ya. Kemudian yang ini adalah selesai bermain boleh kita jadikan kesepakatan kelas kita? Oke, siapa yang menempel? Ayo, menempelkan. Dua bisa. Iya. Ya oke, pas dulu kakak. Terima kasih. Dibagikan saya. Kemudian selanjutnya, yang ini adalah buang sampah sembarangan. Boleh tidak kita berikan kesepakatan kelas? Boleh. Maka kita tidak boleh dijadikan kesepakatan oke karena membuang sampah sembarangan. Mengakibatkan apa teman-teman? Iya, banyak hewan. Terus buang sampah mengakibatkan banjir. Gak boleh ya. Oke, sekarang nih. Iya, sekarang. Iya, coba sini sebentar. Nah ini fokus ketika belajar, ketika bermain harus tertib, rapi. Jadikan kesepakatan. Nanti kalau bermain berarti harus belajarnya harus fokus. Boleh siapa yang menempel?
sebentar, ada gangguan sinyal sepertinya. Saya ganti yang satu ya teman-teman. Tadi yang keyakinan kelas. Oke, untuk keyakinan kelas sendiri ini tadi sudah bisa dipahami ya teman-teman. Sebentar, tadi sampai mana tadi ya? Kita kembali ke sini lagi ya teman-teman. Oke, sampai di sini tadi ya. Tuang sama sumbang. Boleh tidak kita cekidap kesepakatan kelas? Fokus ketika belajar, ketika bermain, harus tertib, rapi. Bisa dijadikan kesepakatan? Bisa. Teman-teman nanti kalau bermain berarti harus fokus, belajarnya harus fokus. Boleh siapa yang menempel?
dari tayangan tadi sudah bisa dipahami salah satu contoh dari keyakinan kelas teman-teman? Bisa ya? Contoh dari keyakinan kelas itu apa saja tadi yang sudah dibuat? Salah satunya beberapa ya, ada membuang sampah di tempatnya, antri ketika segala dalam aktivitas, entah dalam cuci tangan, dalam masuk, dalam saling dengan guru dan lain sebagainya. Kemudian tadi salah satunya adalah menghormati orang tua, fokus ketika bermain atau belajar dan menyayangi serta membereskan setelah bermain. Ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan dalam kelas, dan bentuk validasi atau bentuk persetujuan dari mereka adalah adanya TOS. Dengan mereka bersedia TOS dengan kita, artinya mereka sudah menyetujui bahwa itu sudah menjadi bagian aturan yang harus mereka sepakati. Oke, halo. Hai. Halo, halo, hai. Tepuk fokus. Mendengarkan, konsentrasi, fokus. Oke, sekarang kita lanjutkan pada motivasi ya teman-teman. Disiplin positif tadi sudah. Sekarang kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan bidang yang menarik teman-teman dalam studi psikologi. Mari kita jelajahi beberapa teori motivasi yang telah dirumuskan oleh para ahli. Yang pertama dicetuskan oleh teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow, di mana kebutuhan manusia itu ada 5 teman-teman. Yang pertama kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, bagaimana dia harus makan yang bergizi, bagaimana dia harus bahagia, bagaimana dia harus mengatur kehidupannya agar dia tetap survive, mengatur keuangannya agar bisa survive. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Setiap manusia membutuhkan rasa aman, aman dari segala ancaman, aman dari segala apa teman-teman? Siksaan, aman dari segala hal. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sosial, di mana mereka diterima oleh lingkungan sekitar. Berikutnya adalah kebutuhan diakui atau dicintai. Manusia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan cinta. Dari siapa? Dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kadang kita tahu bahwa ketika ada orang kebutuhan kasih sayang cintanya tidak terpenuhi, apa yang terjadi pada manusia tersebut teman-teman? Pusing, stres, udah marah. Nah, berarti salah satu indikasi kalau ada orang stres, pusing, mudah marah berarti kurang cinta, kurang kasih sayang. Maka silakan dikasih sayang yang banyak, oke? Nah, iya kan, betul kan ya? Oh, dua-duanya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan pencapaian. Pencapaian dalam hal apa? Pencapaian dalam segala hal teman-teman. Dalam hal penghargaan, pencapaian dia ada di titik di mana dia, wah saya sudah merasa di titik saya sukses nih. Wah saya merasa berada di titik saya bisa menaklukkan dunia. Nah, ini adalah kebutuhan manusia, wajar. Setiap manusia membutuhkan atau menginginkan rasa itu, karena itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang menurut Abraham Maslow. Yang kedua, kebutuhan menurut Diana Gosen ada 3. Ya, Diana Gosen ada 3, yaitu hubungan sosial,
pengakuan dan aktualisasi diri. Hanya yang 5 tadi diringkas jadi 3, sama sebenarnya teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Begitu juga, kenapa kita harus mempelajari ini? Kita menjadi pendidik. Siapa yang kita didik teman-teman? Yang kita didik siapa? Manusia. Maka kita juga harus mempelajari. 7 nih, kebutuhan dasar. Nah, tadi sama yang melanjutkan yang tadi ya. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Terdapat beberapa tingkat kebutuhan dasar yang dijelaskan oleh teori hierarki kebutuhan Maslow atau teori Maslow yang dicetuskan oleh psikolog dan teoretikus Amerika Serikat ya. Abraham Maslow. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap tingkat kebutuhan bertahan hidup, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ini adalah penguatan dari teori yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Posisi kontrol restitusi. Dalam segitiga restitusi terdapat 5 posisi teman-teman. 5 posisi kontrol yang dapat diambil oleh seorang guru dalam menghadapi situasi disiplin positif. Ada penjelasan singkat mengenai masing-masing posisi. Ada 5 posisi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Perlu diberikan contoh teman-teman atau sudah paham? Perlu diperlihatkan contoh atau sudah paham? Perlu. Oke, sekarang kita masuk pada contohnya. Bisa diperhatikan bersama-sama teman-teman. Berikut adalah contoh dari 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengamalkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru bicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang merdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Tepuk tangan.
Fokus sekali. Halo. Hai. Tadi teman-teman sudah melihat videonya? Siapa yang ada di posisi kelima tadi? Posisi penghukum, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer, posisi merasa bersalah. Kira-kira dari kelima posisi ini, teman-teman ada di posisi yang mana? Ada di posisi mana? Ada di posisi teman. Ada yang di posisi merasa bersalah, ada nggak? Menghukum ada nggak? Posisi penghukum gak ada ya. Nah, tujuan akhir dari kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid-murid kita nyaman dengan kita memposisikan diri sebagai manajer, posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena dengan posisi manajer kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari setiap murid. Motivasi intrinsik itu yang bagaimana? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Misal, teman-teman Bunda Fat misalkan, hari ini saya terlambat. Agar saya tidak terlambat lagi, saya tidak malu dengan teman-teman yang lain, saya tidak malu dengan kepala sekolah, saya tidak malu dengan murid saya, maka saya harus ada perubahan dalam diri saya. Oh, saya harus bangun lebih pagi. Oh, saya harus menyelesaikan semuanya lebih pagi. Itu tadi yang dicontohkan yang ada di video. Dan untuk bisa menyelesaikan masalah, gitu ya teman-teman. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengantarkan murid-murid kita tidak hanya bisa tahu hukumannya saja, tapi kita harus membuat mereka untuk mengetahui permasalahannya apa dan solusinya bagaimana. Ini adalah tujuan yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik. Halo? Hai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Dan nanti kita ada refleksi yang terakhir. Berarti kalau tidak ada pertanyaan artinya teman-teman sudah paham. Nanti nilai hasil akhirnya harus 100 berarti ya. Oke, sekarang kita masuk pada teori selanjutnya, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, keyakinan kelas tadi sudah kita bahas di depan. Sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan pendekatan yang membantu siswa untuk memiliki tujuan, mengembangkan disiplin positif, dan memperbaiki diri setelah berbuat salah. Dalam konteks ini, ketika siswa melakukan kesalahan, guru merespon dengan mengajak siswa untuk merenung tentang bagaimana mereka dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Ada bayangan teman-teman untuk yang segitiga restitusi? Sudah ada bayangan belum? Belum. Oke, saya perlihatkan contohnya. Siap nggih?
Ya, kita perhatikan bersama-sama dari contoh video yang sudah saya lakukan di kelas dalam praktek segitiga restitusi. Kita jangan pakai yang ini ya teman-teman, pakai ini aja kalau gitu. Kali ini sepotong-sepotong sebentar. Teman-teman sebelumnya sudah mendengar istilah segitiga restitusi? Belum? Oke, berarti kita perhatikan sama ya video yang akan saya putar. Nah. Penerapan segitiga restitusi di lembaga PAUD ya teman-teman. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Halo? Hai. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalani guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah dari segitiga restitusi sendiri itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, skenario kasus di sini adalah pada saat pijakan main terlihat Kak Nashwa sedang merebut mainan Kak Faiz karena Kak Faiz tidak mau berbagi mainan. Selain merebut mainan Kak Faiz, Kak Nashwa juga mengambil peci Kak Faiz dengan kasar agar mau berbagi mainan dengannya. Namun Kak Faiz justru membalas perbuatan Kak Nashwa dengan cara mendorong dan memukulnya hingga terjatuh. Nah, ini adalah kasus pertama teman-teman, coba diperhatikan.
Nah, ini adalah kasus yang pertama, teman-teman, ya. Jadi Nashwa berusaha merebut mainan dari Faiz karena tidak dibagi mainan dan bahkan merebut pecinya Kak Faiz. Nah, ini adalah kasus pertama. Nanti bagaimana cara penyelesaiannya? Ini adalah kasus berikutnya, kasus yang kedua. Silakan diperhatikan. Ya, itu adalah kasus yang kedua di mana Kak Faiz juga membalas perbuatan dari Kak Nashwa. Nah, penyelesaiannya bagaimana dari kedua kasus ini dengan menggunakan praktek segitiga restitusi, di mana tadi ada 3 langkah ya, teman-teman. Langkah dari ketiga itu tadi apa saja, teman-teman? Yang pertama, langkah segitiga restitusi tadi yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Oke, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, coba kita lihat bagaimana solusinya, bagaimana menangani kasus 1 dan kasus 2 dengan menggunakan praktek segitiga restitusi. Nah, ini coba diperhatikan. Setelah merebut mainannya Kak Faiz, terus ngapain lagi? Merebut pecinya juga, merebut pecinya Kak Faiz. Kenapa direbut pecinya sama mainannya Kak Faiz? Karena Kak Faiz gak minjemin, jadi Kak Nashwa kan lihat aja. Terus merebut mainannya Kak Faiz dan pecinya Kak Faiz. Iya, menurut Kak Nashwa, perbuatannya Kak Nashwa itu baik atau buruk? Buruk, benar atau salah? Salah. Kalau salah berarti harus bagaimana Kak Nashwa? Tadi Kak Nashwa sudah minta maaf belum sama Kak Faiz? Tadi yang pertama adalah apa tadi? Langkahnya dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas, menanyakan tadi sedang ngapain, karena kita mendapatkan laporan dari temannya bahwa Kak
Kak Nashwa berbuat seperti ini benar atau tidak? Ditanyakan dulu kebenarannya. Ketika itu sudah dijawab iya benar, kita masuk dalam keadaannya dia. Kalau Bunda sebagai Kak Nashwa dibegitukan sama Kak Faiz juga pasti akan marah kok, begitu ya. Jadi kita seolah ada di dalam posisi dia, tapi kita harus bisa memvalidasi tindakan. Kita juga memvalidasi tindakan. Kita tanya ulang, tadi yang dilakukan Kak Nashwa seperti apa? Nah, kita tanyakan hal itu. Kemudian kita tanya lagi, ketika melakukan hal itu apakah sudah bisa dibenarkan atau tidak? Bagaimana yang seharusnya? Dan kalau sudah terjadi seperti itu, kita harus ngapain? Kedepannya harus bagaimana? Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke, dengan begitu mereka akan mencari tahu sendiri. Oh iya, ternyata saya salah. Tidak serta-merta kita yang bilang, Nashwa kamu salah ya, kamu tadi ngambil pecinya si Faiz, kamu nanti harus dihukum, kamu nanti harus minta maaf. Tidak demikian ya. Kita mencoba untuk berproses, itu pasti hal yang tidak mudah. Kalau satu murid mungkin gampang pun, tapi kalau banyak murid pusing gitu kan ya. Namanya manusia, kita butuh berproses. Kalau ada niat dari kita untuk berubah, pasti insya Allah akan ada proses yang kita lalui dengan baik dan hasilnya pun akan baik. Gitu ya teman-teman. Lanjut kasus yang kedua. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, lagi bermain. Ketika bermain dan kita Faiz sama siapa saja? Sama kawan. Ya, tadi Faiz. Apa yang dilakukan Kak Faiz sama Kak Nashwa? Menjoroki? Saya joroki itu tadi. Dijoroki di mana ya? Dijoroki di mana? Pakai tangan. Bagaimana tadi? Oh, dijoroki di tadi. Silakan Kak Faiz buat. Dan Kak Faiz itu salah atau benar? Salah atau benar? Baik atau buruk? Baik atau buruk perbuatannya Kak Faiz? Baik. Menjadi temannya baik. Ya, tidak baik. Pinter berarti kalau perbuatannya Kak Faiz tidak baik, Kak Faiz harus bagaimana? Minta maaf. Minta maaf ya sama Nashwa ya. Iya. Terus tadi Kak Faiz kan sudah berbuat tidak baik sama Kak Nashwa. Untuk kedepannya diulang lagi tidak? Tidak. Janji ya, tidak diulang lagi. Oke, janji bersama Bunda dong. Oke, Nashwa. Oke, dan juga Bila
restitusi yang kedua, kasus yang kedua. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Oke, ini adalah tanggapan murid teman-teman. Coba diperhatikan dari tindakan guru yang demikian, bagaimana tanggapan muridnya? Apakah muridnya marah kepada gurunya? Apakah muridnya dendam pada gurunya yang melakukan hal demikian? Oke, itu kita sampai sini semuanya. Oke, udah ya. Jangan lagi ya. Oke, oke. Oke, dari sini untuk segitiga restitusi bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke, segitiga restitusi tadi sudah kita pelajari dan sudah kita lihat prakteknya bersama-sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan, kami beri waktu 5 menit. Dari semua materi yang sudah dipaparkan. 5 posisi kontrol, budaya positif, segitiga restitusi, kemudian visi perubahan. Monggo. Oh, Bunda Dina mau tanya? Ya, budayakan untuk raise hand ya. Tunjuk tangan. Oke, terima kasih Bunda Dina. Oke, silakan. Ini kan untuk kebiasaan manusia ya, karena kita itu belum bisa kayak break banget untuk menjadi seorang pendidik, dan kita masih perlu belajar dan belajar. Ketika ada anak yang sedikit nakal, aktif, dan susah dikasih pengertian, akhirnya kita akan coba kita kayak keluar kata jangan. Kalau sampai benar-benar muridnya itu nggak bisa dikasih tahu dengan kata, kita mungkin akan dengan suara keras. Itu yang kedua. Walaupun kan dengan suara keras pun kadang si anak itu juga akan nolak itu, istilahnya kita ya, kayak nggak mendengarkan gitu loh. Dikasih halus nggak mau, dikasih bentakan, kan itu suara keras itu dalam bentakan itu juga kayak respect. Terus akhirnya mau nggak mau akhirnya gitu kan, sedikit jauhan dari kita itu menurut Bunda Desi itu seharusnya kita gimana biar tidak terjadi seperti itu lagi gitu kan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bunda Dina, menanyakan bahwa bagaimana sikap kita sebagai seorang pendidik menangani anak yang kita sudah berusaha lembut, sudah berusaha dengan nada yang baik, tapi anaknya masih tetap kekeh dengan pendiriannya yang sangat sulit untuk diarahkan, begitu ya. Langkah yang pertama adalah sampaikan hal ini kepada orang tuanya. Kalau kita sudah mentok, sudah memberikan nasihat anak ini selama di sekolah, tapi ternyata tidak ada perubahan, masih tetap aja seperti itu, kita harus kembali ke materi yang tadi. Perhatikan 5 kebutuhan manusia. Kita sampaikan hal ini kepada orang tua, bahwa Bun, mohon maaf nih, Mah, mohon maaf si Ananda ini ketika di sekolah seperti ini. Mohon bisa dicari tahu kenapa bisa seperti ini ya Mah ketika di sekolah. Apakah ada
ada yang salah ketika di rumah, ataukah anaknya ketika di rumah ada sesuatu yang mungkin harus dia dapatkan tapi tidak dia dapatkan, sehingga diluapkanlah itu di dalam sekolah. Sampaikan hal ini kepada orang tua terlebih dahulu. Karena apa? Karena pusat dari pendidikan karakter anak itu ada pada keluarga. Itu yang harus kita telisik lebih dalam lagi ya Bu Dedina ya. Kemudian yang kedua, setelah kita menyampaikan hal ini kepada orang tua, dan juga tidak hanya menyampaikan saja, tapi minta tolong untuk bisa diawasi ketika di rumah, untuk bisa saling mengontrol. Mengontrol apa? Mengontrol emosi anak ini agar perbuatan yang mungkin menurut Bu Dedina tadi salah ketika di sekolah tidak lagi diulangi lagi anak tersebut, baik di rumah maupun di sekolah, dengan catatan semua kebutuhan anak tersebut terpenuhi di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga terpenuhi, lingkungan anak bermain terpenuhi, lingkungan sekolah juga kita berusaha untuk memenuhi. Insya Allah kalau dari ketiga lingkungan itu sudah kondusif, 5 kebutuhan anak ini sudah terpenuhi, anak ini lambat laun akan mengikuti ritme dari pembiasaan atau budaya positif yang sudah diberikan di sekolah. Begitu Bu Dedina? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menanyakan? Cukup? Cukup. Sekarang untuk materi kita hari ini, teman-teman, perasaan apa yang ada dalam diri teman-teman setelah mengikuti materi kita hari ini? Ayo, bisa menjawab salah satu dan menunjuk tangan terlebih dahulu. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti sesi kita hari ini? Oh, Bu Dafar, silahkan Bu Dafar. Terima kasih untuk pesannya. Dari materi yang sudah disampaikan sangat memberi inspirasi supaya kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi, terutama ketika kita menghadapi salah satu misal ada anak yang hiper itu, kita bisa mendapatkan ilmu untuk mengatasinya. Semoga kita bisa mengimplementasikannya nanti saat kita mengalami itu lagi, dan semoga setelah kita mengimplementasikannya nanti tidak ada perbuatan dari pendidik yang kurang lah. Sebelum kita mendapatkan pembelajaran ini kan kita kadang masih yang itu tadi. Nah, semoga nanti jauh lebih baik lah. Amin. Oke, tepuk tangan dong untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah, berarti teman-teman di sini sudah ada insight gitu ya, ada masukan, ada ilmu baru bahwa oh ternyata kita sebagai pendidik punya loh 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui dan kita harus memposisikan diri kita ada di mana. Terakhir, rencana terdekat apa yang akan dilakukan teman-teman ya dalam implementasi di kelas masing-masing setelah mengikuti sesi materi kita hari ini? Ayo. Oh, udah dengar lagi. Silahkan Bu Dedina. Mendapatkan materi ini, kegiatan terdekat itu saat sentra untuk itu loh, memberikan pijakan lingkungannya, aturan mainnya, dan juga sebelum istirahat saat ucapan diri. Itu kan sebelum-sebelumnya kita kan hanya apakah aturan mainnya hari ini kan paling hanya beberapa, dan tadi kan Bu Desi sudah menunjukkan banyak
yang dimengerti anak itu insya Allah nanti kita akan tambahkan saat pembelajaran di seminar besok pagi insya Allah. Oke, beri aplaus untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah, baik. Apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti materi kita hari ini dengan baik. Sharing ya teman-teman. Saya tidak menggurui teman-teman, saya hanya berbagi ilmu. Mungkin saya yang lebih tahu, jadi saya berbagi sama panjenengan, tapi bukan berarti saya lebih pintar dari panjenengan, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pendidik-pendidik yang senantiasa pembelajar dan pembelajar sejati yang terus bergerak, dan menggerakkan. Oke, kita tutup ya dengan tepuk semangat terlebih dahulu. Namun yang terakhir adalah siap berubah. Oke, semangat, sepakat teman-teman? Sepakat. Tepuk 1. Yes, ayo konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap berubah. Tepuk semangat. 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 Yes. Semangat. Yes. Oke, yes. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dari saya. Terus menjadi pendidik yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan mau bermain bilang saya kalau kau mau bermain, ayo kita bersama membuat kesepakatan bersama, oke? Oke. Halo teman-teman. Hai. Mana suaranya? Kalau sudah bilang halo, berarti teman-teman harus bilang hai. Kalau sudah bilang hai, berarti teman-teman jawabnya halo. Ulangi lagi. Hai. Halo. Hai, halo. Oke teman-teman, kita membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan apa ini? Kesepakatan kelas. Kita membuat kesepakatan kelas bersama nih. Dalam duduk boleh, kakak duduk dulu boleh. Dalam kesepakatan kelas kita harus apa ini teman-teman? Ini bekerja sama. Bekerja sama dalam membereskan mainan. Setuju? Setuju? Setuju. Coba kalau setuju berarti siapa yang menandakan ini ke sini? Silakan dibuka kemudian ditempelkan di baju putihnya Kak Najwa. Kemudian, yuk Kak Najwa, bisa Kak Najwa? Oke, terima kasih Kakak Nasya. Ya. Kemudian yang ini adalah selesai bermain diberesin. Boleh kita jadikan kesepakatan kelas kita? Boleh. Siapa yang menggunakan
Fokus ketika belajar, ketika bermain, harus tertib, rapi. Bisa dijadikan kesepakatan? Bisa. Teman-teman nanti kalau bermain berarti harus fokus, belajarnya harus fokus. Boleh? Siapa yang mau menempel? Terima kasih kakak saya.
Faiz. Nah tadi Bunda dengar dari kenangannya kakak Najwa. Kakak Najwa tadi membuat Kak Faiz nangis ya? Iya, kenapa? Kak Faiz nakal. Nakalnya gimana? Oh, nggak mau minjemin mainan. Terus yang dilakukan Kak Najwa apa tadi kepada Kak Faiz? Oh, Kak Najwa merebut mainannya Kak Faiz. Iya. Setelah merebut mainannya Kak Faiz, terus ngapain lagi tadi Kak Najwa? Oh, merebut pecinya juga. Merebut pecinya Kak Faiz. Tujuannya apa? Kenapa direbut pecinya sama mainannya Kak Faiz? Oh gitu, karena Kak Faiz gak mau minjemin, jadi Kak Najwa jengkel gitu ya tadi ya. Terus merebut mainannya Kak Faiz dan pecinya Kak Faiz. Iya. Menurut Kak Najwa, perbuatannya Kak Najwa itu baik atau buruk? Buruk, benar atau salah? Salah. Kalau salah berarti harus bagaimana Kak Najwa? Tadi Kak Najwa sudah minta maaf belum sama Kak Faiz? Minta maaf sama Kak Faiz ya. Ya, oke. Oke, terus sebentar dulu. Kak Najwa berjanji ulangi lagi tidak perbuatan yang seperti itu? Oh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oh, nanti masuk neraka. Berarti Kak Najwa janji tidak mengulangi kesalahan itu lagi ya. Ya, oke. Janji sama Bunda dong. Janji ya. Nanti minta maaf sama kakak Faiz. Oke? Oke, tos dulu. Iya, oke, terima kasih. Kakak Faiz tadi lagi bermain ya? Ya, lagi bermain. Ketika bermain tadi kakak Faiz sama siapa saja? Sama Kak Lala. Iya. Tadi Kak Faiz ngapain sama Kak Lala? Kenapa Kak Faiz nangis? Tadi diapain sama Kak Najwa? Hah? Oh, kakak Faiz tadi mainannya direbut sama Kak Najwa. Iya, iya, mainannya direbut sama Kak Najwa. Terus apa lagi? Oh, pecinya Kak Faiz tadi juga diambil sama Kak Najwa. Iya. Terus apa yang dilakukan sama Kak Faiz tadi? Sama Kak Najwa? Apa yang dilakukan Kak Faiz sama Kak Najwa? Bocor oke?